Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Mungkin ini menjadi ungkapan yang tepat terhadap persaingan Apple Amerika Serikat dan Huawei Tiongkok. Setelah menjatuhkan iPhone 14 series dengan Huawei Mate 60 series di pasar Tiongkok pada 2023, kini Huawei kembali merilis smartphone baru yakni Huawei Pura 70 series pada April 2024 untuk menjatuhkan dominasi iPhone 15 series di kelas premium. Perang Apple versus Huawei makin memanas di 2024. Sebelumnya, dengan kerja keras dan inovasi tanpa henti, Huawei mampu menguasai pangsa pasar ponsel premium di seluruh dunia mengalahkan Samsung dan Apple pada 2019. Namun kebijakan geopolitik Amerika Serikat membuat Huawei jatuh terperosok dan harus menghentikan produksi smartphone-nya yang telah diminati oleh pasar yang sangat luas saat itu. Sejumlah sanksi Amerika Serikat menimpa Huawei mulai dari pembatasan ekspor microchip ke China, pelarangan bagi Huawei menggunakan sistem operasi Android, hingga propaganda kepada banyak negara akan produk Huawei yang tidak aman karena terlibat dengan militer Tiongkok. Persoalan ini seakan-akan mengusir Huawei secara paksa dari bisnis smartphone dan sontak Huawei tak lagi terdengar kala itu, sehingga diprediksi akan bangkrut dan lenyap. Beberapa waktu kemudian, nama Huawei muncul lagi dengan inovasi produk-produk di luar smartphone. Para pengamat teknologi menganggap bahwa Huawei benar-benar akan meninggalkan dunia smartphone. Namun sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Amerika Serikat, secara diam-diam dan senyap, Huawei bangkit dengan kekuatan yang sangat perkasa, mengejutkan Amerika Serikat dan sekutunya dengan merilis smartphone baru dan bahkan langsung menargetkan untuk menjatuhkan smartphone Apple pada 2023 yakni iPhone 14 series dengan meluncurkan smartphone Huawei Mate 60 series. Bagaimana tidak terkejut, smartphone Huawei yang dirilis ini menggunakan microchip 7 nanometer yang diklaim buatan China tanpa lagi menggunakan teknologi barat. Tak hanya itu, sistem operasinya juga menggunakan HarmonyOS yang dikembangkan sendiri oleh Huawei. Tak sampai di situ, Huawei Mate 60 series ini juga menggunakan teknologi satelit, di mana ponsel cerdas ini masih bisa digunakan meski dipakai di tempat-tempat yang tidak ada signal sekalipun. Kehadiran produk baru smartphone Huawei ini tak hanya membuat Amerika Serikat kaget, namun juga gelisah karena di pasar Tiongkok yang sebelumnya dikuasai oleh Apple Amerika untuk smartphone premium, kini pasarnya telah diambil kembali oleh Huawei China. Melansir Counterpoint yang dipublikasikan oleh Reuters dan banyak media lainnya pada April 2024, penjualan ponsel pintar Apple turun 19,1% pada kuartal 1 tahun 2024 di Tiongkok, sementara saingannya Huawei tumbuh sebesar 70%. Hal ini menandakan meningkatnya ancaman terhadap dominasi perusahaan Amerika Serikat di segmen kelas atas di pasar ponsel pintar terbesar dunia tersebut. Kejutan terbaru Huawei di tahun 2024 bikin Amerika Serikat makin gelisah. Di saat otoritas Amerika Serikat disibukkan untuk melakukan investigasi terhadap microchip 7 nanometer buatan China yang dicurigai menggunakan teknologi Amerika Serikat dan sekutunya, Huawei kembali merilis seri smartphone baru yang kali ini ditargetkan untuk menjatuhkan iPhone 15 series, yakni dengan meluncurkan Huawei Pura 70 series. CNBC menyebut bahwa Huawei meluncurkan jajaran ponsel pintar baru ini pada 18 April 2024 dalam upaya untuk melanjutkan kebangkitannya di Tiongkok dan meningkatkan tantangannya terhadap Apple. Masih berdasarkan ulasan CNBC, Huawei menantang Apple secara langsung dalam kategori harga yang sama. Namun Huawei telah mengemas perangkatnya dengan fitur-fitur yang diklaim mengungguli iPhone 15 series. Nah, seperti apa detail dari smartphone Huawei 70 series ini? Nantikan ulasannya di video terpisah. Selanjutnya mari kita lihat sejenak kejutan-kejutan yang dibuat oleh Huawei sebelumnya saat mereka bangkit diam-diam dari sanksi Amerika Serikat. Pada akhir Agustus 2023, perusahaan meluncurkan seri smartphone Mate 60 dan Mate 60 Pro, dan pada awal September meluncurkan dua smartphone lagi, Mate X5 yang merupakan versi baru dari ponsel lipatnya dan Mate 60 Pro Plus. Mate 60 dibanderol mulai $817,70 sama dengan iPhone 14 Apple di China. Huawei dan pembuat chip terkemuka di Tiongkok telah membangun prosesor 7 nanometer yang canggih untuk menggerakkan ponsel pintar terbarunya. Sebuah tanda bahwa Beijing membuat kemajuan awal dalam upaya nasionalnya untuk menghindari upaya Amerika Serikat untuk membendung peningkatan teknologi tersebut, seperti dilaporkan oleh Bloomberg Television. Para analis mengatakan Mate 60 mungkin menandai kembalinya Huawei sebagai pesaing, dengan penjualan yang dibantu oleh semangat patriotik ketika media pemerintah dan pengguna internet mendukung peluncuran tersebut sebagai pukulan terhadap Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing.
Melansir Kompas.com yang dipublikasikan pada 3 Januari 2023, bos Huawei mengatakan bahwa perusahaannya telah berhasil keluar dari krisis dan kembali berbisnis seperti biasa dan siap bangkit di 2023. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe buat yang baru berkunjung, dan untuk semuanya dukung channel yang membahas teknologi dunia dan geoteknologi Amerika China ini dengan cara like, comment, and share. Kita lanjut. Melansir katadata.co.id, perusahaan Huawei asal China telah mengembangkan sistem operasi atau operating system pesaing Android dan perangkat lunak atau software seperti Google Maps dan lain-lain. Huawei secara resmi meluncurkan sistem operasi HarmonyOS yang sangat berbeda sekali dengan Android. Ini adalah platform in-house yang sekarang digunakan Huawei, menggantikan Android untuk smartphone-nya, dan perusahaan itu menggembor-gemborkannya sebagai sistem operasi generasi berikutnya untuk perangkat pintar. HarmonyOS dikembangkan dari mikrokernel baru dan jauh lebih kecil ukurannya daripada kernel monolitik seperti Linux. Mikrokernel HarmonyOS ini hanya menangani thread scheduling dan interprocess communication atau IPC. HarmonyOS menggunakan konsep operating system yang jauh berbeda dari Android yang disebut Huawei terdistribusi. HarmonyOS ini menggunakan task scheduling dan data manajemen terdistribusi guna meningkatkan performa secara signifikan. Huawei mengatakan konsep terdistribusi ini dapat mengalahkan Android dari sisi performa. Mikrokernel HarmonyOS menggunakan sistem penjadwalan canggih yang disebut dengan Deterministic Latency Engine. Mekanisme ini menggunakan analisis beban waktu nyata, pencocokan karakteristik aplikasi, dan perkiraan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien. Penggunaan mekanisme Deterministic Latency Engine ini diklaim dapat membuat performa perangkat lebih smooth. Huawei mengklaim mekanisme ini mendongkrak hingga 25,7% untuk latensi respon dan peningkatan hingga 55,6% untuk fluktuasi latensi. Huawei menegaskan bahwa HarmonyOS tidak memiliki akses root seperti Android. Hal ini diklaim dapat meningkatkan keamanan sistem dan perangkat secara umum. HarmonyOS menggunakan metode verifikasi untuk meningkatkan keamanan mikrokernelnya. Perusahaan asal China ini mengklaim operating system pesaing Android itu memenuhi syarat untuk penempatan di 100 perangkat. HarmonyOS sudah digunakan oleh 70 juta orang hanya dalam 3 bulan. Ini utamanya tersedia di ponsel Huawei dan Honor di China, seperti dikutip dari Gizmo China. Giz China melaporkan Huawei memang berencana meningkatkan penggunaan operating system secara besar-besaran dalam sejarah. Bahkan banyak ponsel pintar atau smartphone yang sangat tua yang dihidupkan kembali dengan HarmonyOS 2. Setidaknya ada 90 perangkat Huawei dan Honor yang memiliki pembaruan HarmonyOS 2. Sebanyak 56 diantaranya merupakan model lama. Sebelumnya juga Huawei sempat mengembangkan sistem operasi sendiri yang dikenal dengan Hongmeng sejak 2012. Namun awal 2019, perusahaan Tiongkok ini masuk daftar hitam atau blacklist terkait perdagangan di Amerika Serikat. Corporate Senior Vice President and Director of the Board Huawei, Catherine Chen, menilai Amerika Serikat salah mengidentifikasi perusahaan sebagai ancaman cyber. Mengecualikan Huawei tidak membuat Amerika Serikat lebih aman. Belum ada penurunan serangan cyber di Amerika Serikat atau dimanapun sejak Huawei diblokir, kata dia kepada The Guardian. Ia menegaskan bahwa Huawei tidak pernah menerima permintaan apapun dari pemerintah China untuk melemahkan kepentingan negara lain atau bertindak secara ilegal. Akan tetapi selain Amerika Serikat, beberapa negara Eropa meragukan keamanan Huawei. Inggris misalnya memutuskan untuk tidak menggunakan solusi jaringan internet generasi kelima alias 5G dari perusahaan China ini. Dalam kasus tersebut, Catherine menilai bahwa keputusan Inggris itu karena ada dorongan secara politis. Dia mengklaim tidak ada bukti kesalahan apapun di pihak Huawei selama 1 dekade penuh pengawasan di Britania Raya. Pada paruh pertama 2020 mereka membuat keputusan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko. Tetapi pada paruh kedua tahun itu mereka membuat keputusan berdasarkan pertimbangan politik, kata Catherine. Ia memperkirakan dalam jangka menengah Inggris mungkin menjadi pihak yang paling dirugikan karena memblokir layanan Huawei. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Mengecualikan Huawei juga tidak akan membuat Amerika Serikat lebih kuat. Faktanya langkah-langkah ini telah merusak daya saing perusahaan Amerika Serikat, katanya.